dari beberapa aspek, yaitu tanah, air, laut, dan udara. Dan contoh implementasi Pancasila dalam bidang politik adalah sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga negara tertinggi, bahkan presiden dipilih oleh MPR sendiri. Dan sekarang setelah reformasi, MPR setara dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan presiden dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang dunia, ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat, yang menang, sehingga lazimnya pengembangan mengarah pada persaingan dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Implementasi yang menciptakan tatanan ekonomi: yang pertama, kemakmuran secara adil dan merata; yang kedua, peningkatan kesejahteraan; yang ketiga, menjamin pemenuhan. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi: yang pertama, adanya serikat buruh; kedua, adanya BUMN; yang ketiga, adanya koperasi. Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat. Contoh implementasi Pancasila di bidang sosial budaya diantaranya yaitu: 1. Mengambil keputusan melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan mengambil keputusan secara jujur dan adil yang tidak memberatkan salah satu pihak. 2. Menghargai pendapat orang lain. Dalam pewujudan Pancasila, menghargai pendapat orang lain itu sangatlah penting, baik yang setuju atau tidak setuju dengan kita. 3. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sikap dapat menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. Adapun implementasi sila-sila Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia merupakan negara yang religius di mana membebaskan seseorang dalam memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia melindungi kemanusiaan, hak dan kewajiban, serta persamaan antar bangsa agar tercipta saling menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keadilan bangsa agar tercipta persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah haruslah dalam bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam bersikap harus adil antar sesama dan sikap saling menghormati hak orang lain. Saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi pertahanan dan keamanan. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan merupakan suatu di mana kondisi bangsa yang dilandasi dengan kesadaran bela negara dari seluruh rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepat pasal 27 ayat 3 bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat. Yang pertama, terlibat dalam kehidupan demokratis di masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial budaya. Yang ketiga, ikut terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Yang keempat, ikut terlibat dalam ronda di masyarakat. Yang kelima, aktif dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, taat dalam membayar pajak dan retribusi. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintahan memiliki 4 prioritas utama dalam hal mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan dalam bidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Presiden juga mengatakan bahwa prioritas kedua terkait kemandirian pertahanan agar Indonesia tidak lagi bergantung dengan kebijakan impor. Selanjutnya, pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok, tetapi harus ditunjukkan dengan membangun serta memperkokoh TNI sebagai kekuatan yang disegani. Terakhir, membuat kebijakan pertahanan negara
yang bertujuan sebagai bagian tingkat dan sistem keamanan. Contoh implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu kegiatan pembangun pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman satu negara ataupun pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Contohnya rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Baiklah, hasil implementasi Pancasila walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bersama-sama kita bersatu, mari kita bergotong royong menuju harapan dan cita-cita Indonesia maju. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.